Puji Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan sehingga kita ada dipertemukan lewat ibadah online kita siang hari ini. Kita patut bersyukur semua karena anugerahnya. Biar siang hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat hati kita dan memberi pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku datang padamu Tuhan. Kami mau beri pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya kekuatan
hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Dan siang hari ini kami mau sembah Allah yang dahsyat itu. Siang hari ini kami mau bersekutu dengan Allah yang luar biasa. Tuhan, kami mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Kuduskan kami semua siang hari ini. Kami yang ikut ibadah, Engkau Allah Roh Kudus kuasai seluruh hidup kami. Kuasai tempat di mana kami berada, Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu. Ketika ada hadirat-Mu, di sana ada kekuatan, di sana ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah kami siang hari ini. Engkau yang pimpin semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan, boleh semua sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, ibu-ibu yang ada di rumah juga Engkau berkati, sehingga kami sukacita dan semangat dalam kami beribadah memuji. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini semua dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menang, kami bebas untuk memuji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, selagi kami ada Tuhan, selama kami hidup, kerinduan kami hanya mau bernyanyi dan memuji. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita. Mari ibu-ibu kita mau terus angkat hati kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan.
selagi ku ada. Inilah yang ku ragukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pemberontakan
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senang hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Engkau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk orang-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya saat ini ada Yesus bersama kita. Di tempat ini, di rumah ibu-ibu semua ada Yesus. Dan kita mau katakan, Yesus, kami berbahagia karena kami punya Engkau. Oleh sebab itu, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau beri hati kami untuk Engkau bentuk dengan firman. Karena kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan bagi kami. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian.
memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bapa dalam surga, Engkau tolong kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami sudah selalu serahkan dalam tangan-Mu, karena Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau tolong kami seluruh kaum wanita ini Tuhan. Kau tolong biar kami diurapi dalam kuasa Roh Kudus. Biar Kau tolong Tuhan, biar yang pimpin pujian-pujian dan mendengar firman-Mu kiranya tanamkan bagi kami kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terpuji Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, siang ini kita bisa beribadah kembali meskipun masih secara online ya. Tapi kita tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk berbakti bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan. Kalau tadi sama-sama kita telah memuji membesarkan nama Tuhan, siang hari ini mari kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Yang saya rindu kita membaca sama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ibu-ibu pasti sudah mengenal ya kisah Elia. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Haleluya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Ibu-ibu udah kenal ya kisah tentang Elia ini ya. Tapi saya rindu kita membaca kembali, merenungkan kembali kisah tentang Elia ini. Setelah saya membaca kisah tentang Elia ini, saya katakan Elia itu hebat. Hebatnya kenapa, saudara? Dia bisa mengatakan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hujan jangan turun. Saudara, Elia tidak meminta hujan jangan turun 1 jam, 2 jam, atau sehari 2 hari. Tapi hujan tidak turun selama 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Dan Tuhan kabulkan permintaan Elia. Hebatnya saudara. Kadang-kadang saya berpikir permintaan saya yang menurut saya nggak seperti permintaan Elia, kok Tuhan lama jawabnya ya. Nah tapi kok Elia, Tuhan jawab. Tuhan jawab sesuai dengan permintaan Elia. Dan benar-benar 3,5 tahun Tuhan tidak turunkan hujan. Nah kalau kita tahu katakan juga Elia itu manusia sama seperti kita. Tapi Tuhan menjawab doa-doa Elia. Dan benar, selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Israel mengalami kekeringan, sehingga banyak yang mengalami kelaparan. Lalu bagaimana dengan Elia? Elia tetap Tuhan pelihara. Elia abdi Allah Tuhan pelihara. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit, minum dari sana. Bahkan Tuhan katakan, engkau akan kuberi makan melalui burung gagak. Ibu-ibu, burung gagak pemakan daging, membawa daging kepada Elia. Sebenarnya kok dipikir-pikir, mana mungkin ya burung gagak disuruh membawa makanan kesukaannya itu memberikannya kepada orang. Tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi hamba Tuhan ini, bagi Elia ini. Lalu lama-kelamaan, karena musim kemarau yang berkepanjangan, sungai
Kerit mulai mengalami kekeringan. Bukan gara-gara diminum sama Elia ya ibu-ibu ya, tapi enggak. Karena kemarau panjang, maka sungai Kerit mulai kering. Apa Elia mengalami kelaparan? Enggak. Tuhan tetap pelihara Elia. Tuhan katakan, pergilah ke Sarfat. Kalau ibu-ibu baca ayat selanjutnya ya, Elia dan janda di Sarfat. Tuhan suruh Elia pergi. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ibu-ibu, pada saat Elia pergi, Elia bertemu dengan seorang janda. Benar, janda di Sarfat ini bukan janda yang kaya raya, tapi janda yang biasa-biasa, bahkan janda yang nggak punya. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia bilang, berilah aku air. Pergilah janda ini mau mengambil air untuk Elia. Belum lagi sampai tempat ia mengambil air, Elia berkata lagi, berikanlah aku juga sepotong roti. Lalu dijawablah sama perempuan janda ini, aku nggak punya roti. Ini aja aku cuma punya tepung, segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buliku. Dan itu. Lalu aku akan mengolahnya, yang sedang lagi mengumpulkan kayu bakar, aku akan membuat roti kecil buat aku dan anakku. Setelah itu, nggak tahu mau makan apa lagi. Setelah itu kami nggak punya apa-apa lagi. Tapi Elia berkata, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Perhatikan saudara, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, janda ini tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya punya tepung sedikit dan minyak dalam buli-buli pun sedikit. Mungkin dia sambil mengumpulkan ranting-ranting kayu ya, mungkin sambil dia berpikir, aduh, setelah makan ini saya mau bikin apa lagi, nggak punya apa-apa lagi. Saya harus makan apa lagi, mau kasih makan anak saya dengan apa, nggak punya apa-apa, suami nggak punya, ya kan? Tapi Tuhan pakai Elia untuk memberkati anak ini, memberkati janda Sarfat ini. Nah, janda Sarfat ini Tuhan pakai dan Tuhan memberkati dia. Elia pergi ke janda Sarfat ini, Elia tidak juga membantah, kok Tuhan suruh saya ke janda Sarfat? Kenapa nggak disuruh pergi ke juragan yang kaya raya gitu Kak, yang punya padi di lumbungnya yang masih penuh, punya susu dombanya, sapinya masih banyak. Kenapa Tuhan suruh pergi saya ke janda Sarfat, janda yang nggak punya? Tuhan punya maksud sendiri, saudara. Tuhan menyuruh Elia dan Tuhan mau memberkati janda ini. Dan janda ini pun mendengarkan perintah Tuhan. Waktu Elia mengatakan, pergilah dahulu, karena beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak tidak akan habis dalam buli-bulimu. Kita lihat ayat selanjutnya, lalu ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ibu-ibu, Elia dipelihara Tuhan. Puji nama Tuhan. Janda Sarfat pun dipelihara Tuhan. Janda Sarfat bisa mendapat pemeliharaan Tuhan. Elia juga dipelihara Tuhan. Karena apa ibu-ibu? Karena mereka mau melakukan perintah Tuhan. Mereka mau melakukan firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang kita ya sebagai manusia, kita mau melakukan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka pilih-pilih ya ibu-ibu ya. Waduh, firman Tuhan yang menurut kita enak, ya itu kita lakukan. Tapi kalau yang menurut kita, waduh, ini susah banget, mana mungkin, ya kan ibu-ibu. Sebagai manusia kadang-kadang kita seperti itu.
Tapi mari sama-sama siang hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Firman ini sebelum saya sampaikan, firman ini juga terlebih dahulu untuk saya ibu-ibu. Saya suka berpikir begini, kok Tuhan menjawab doa kami lama banget ya. Oh, lo dengar kesaksian orang-orang tuh jawabnya, cepat sekali. Lalu saya berpikir, saya membaca renungan Elia ini, apalagi Elia meminta permintaan yang besar. Doa hujan tidak turun-turun. Kenapa saya katakan permintaan yang besar? Karena permintaan Elia ini berpengaruh kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu ya. Hujan tidak turun-turun. Kelaparan terjadi gara-gara permintaan Elia. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan kabulkan karena pada saat itu pada pemerintahan Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengabulkan doa Elia. Lalu janda Sarfat diberkati Tuhan. Karena apa juga? Karena ia melakukan perintah Tuhan, ibu-ibu, melalui Elia. Bukankah Elia tadi katakan, udah buat aja seperti yang kau katakan. Karena firman Tuhan bilang, tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Mungkin sebagai manusia juga, kok tepung nggak mungkin habis, tepung saya cuma segini, minyak cuma sedikit. Mana mungkin nggak habis. Tapi dia tidak berbantah-bantah. Dia lakukan perintah Tuhan. Dia buat seperti yang Elia katakan. Dia buat dulu, dan ternyata memang benar. Tepungnya nggak habis-habis, minyaknya juga tidak habis-habis. Itu kok berkat Tuhan kalau dia mau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berbantah-bantah, maka Tuhan pelihara. Puji nama Tuhan ibu-ibu. Setelah saya membaca renungan ini, saya katakan kepada diri saya sendiri, ini buat saya. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membaca renungan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, ataupun setiap malam, puji nama Tuhan, itu bagus. Mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan, itu bagus. Apalagi menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang mau menerima firman Tuhan, puji Tuhan, itu bagus. Tapi Tuhan lebih ingin, lebih baik lagi, kalau kita tidak hanya menjadi penyampai firman, kalau kita tidak hanya menjadi pendengar yang setia, ataupun kita menjadi pembaca firman yang setia. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Puji nama Tuhan ibu-ibu. Amin. Mari sama-sama kita lakukan firman Tuhan. Supaya apa ibu-ibu? Supaya di setiap jalan kehidupan kita, Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan memberkati kita. Dan 3 kesimpulan yang saya ambil dalam membaca perikop Elia ini. Yang pertama, kalau kita melakukan firman Tuhan, kesimpulannya, yang pertama, Tuhan menjawab doa-doa kita ibu-ibu. Tapi jawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang kedua, Tuhan pelihara hidup kita ibu-ibu. Amin. Kalau Tuhan pelihara hidup Elia, Tuhan pelihara hidup janda Sarfat, Tuhan juga pasti pelihara kehidupan kita. Dalam situasi apapun, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini ya. Waduh, mengerikan. Corona di mana-mana. Membuat orang kebanyakan banyak yang kehilangan pekerjaan. Termasuk suami saya, saudara. Banyak juga yang usahanya mulai bangkrut. Mulai banyak lagi yang membuat pokoknya situasi seperti ini mengalami kekurangan sama saudara-saudara. Tapi kalau kita tekun melakukan perintah Tuhan, kita yakin Tuhan pasti pelihara kita semuanya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mau lihat apa yang mustahil bagi kita. Tidak mustahil bagi Tuhan itu dinyatakan, saudara. Mustahil burung gagak memberi makan Elia. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Itulah yang Tuhan lakukan untuk memelihara Elia. Mustahil tepung janda ini menjadi banyak kembali ataupun tidak habis-habisnya. Minyaknya juga tidak habis-habisnya. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk memelihara anak-anaknya yang mau taat melakukan firman Tuhan. Yang mau taat
melakukan perintah Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pembaca yang setia, bukan hanya sebagai penyampai firman Tuhan yang setia, tapi yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi Ibu-ibu, mari kita pegang firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Seperti Elia melakukannya dengan setia, tidak ragu-ragu. Seperti janda Sarfat juga melakukannya setia dengan tidak ragu-ragu. Tuhan pelihara mereka, maka Tuhan juga akan pelihara kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu, inilah renungan singkat kita, supaya semoga renungan singkat kita ini menjadi berkat buat ibu-ibu, terutama buat saya. Saya percaya renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau terus satukan hati kita mau percaya dan imani bahwa setiap doa yang kita naikkan itu akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah pimpin dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan kalau kami juga sudah memuji menaikkan nama Engkau. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan ini boleh menjadi pujian yang menyenangkan
dan merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari Tuhan kami bersyukur, kami percaya lawatan-Mu turun buat setiap kami dimanapun saat ini kami berada, sehingga kami boleh menerima pemulihan daripada-Mu siang hari ini, melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, kami yang ada dalam keadaan lemah sudah Kau kuatkan, kami yang ada di dalam keadaan masalah dalam keluarga Engkau sudah pulihkan, kami yang ada di dalam masalah keuangan ekonomi Tuhan Kau sudah cukupkan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang sudah menjadi Tuhan gembala di gereja kami. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat daripada Engkau, berikan juga Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami dapat menggembalakan kami, jemaat-Mu di JPD Antioquia Tuhan, jadi jemaat yang semakin setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini ada di dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, kiranya Engkau melawat bilu menyembuhkan Tuhan. Kau juga memberkati seluruh jemaat JPD Antioquia dimanapun berada. Kau berkati dan kelimpahan-kelimpahan yang luar biasa daripada Engkau. Mungkin saat ini ada yang mengalami dampak dari virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memeliharakan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu siang hari ini Tuhan, baik yang membawa firman-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau pakai terus hamba-Mu ini menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan para pelayan-Mu siang hari ini, baik yang membawakan puji-pujian, baik yang membawakan pelayanan musik Tuhan, juga multimedia. Kau pakai terus kami semua, Kau berkati Tuhan sesuai dengan talenta yang kami sudah terima daripada Engkau. Kau pakai terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berikan hikmat daripada Engkau Tuhan. Para menteri dan jajarannya dari yang teratas sampai yang terendah, Tuhan tolong berikan mereka juga kemampuan, kekuatan supaya Tuhan dapat menangani dalam wabah virus corona ini Tuhan, yang semakin tidak terkendali. Tuhan juga buka jalan, Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan dapat melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu. Tuhan memberkati para dokter dimanapun berada, para nakes juga Tuhan di rumah sakit, Tuhan tolong, baik di klinik-klinik juga Tuhan tolong. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua, para nakes, para pelayan-Mu Tuhan yang dalam bidang medis, Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Engkau. Tuhan terima kasih, dan kami percaya Kau sudah hadir di tempat ini, dan Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya.